Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman. Saya Iyo dalam Babaso. Kali ini kami kedatangan tamu dari Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman dengan Bapak Suhatman. Oke, siap. Sebagai Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Arif sehat. Baik, Pak ya. Oke, jadi gini Pak, sebelum kita masuk ke tema tentang perlindungan anak, Iya. saya ingin bertanya dulu, kita basa-basi sebentar nih Pak. Oh, Sebelum di Dinas Sosial, Bapak sebelumnya berada di mana Pak? jadi semacam riwayat pekerjaan dan jabatan. Iya, gitu ya. betul Pak. Secara singkat, saya dulu di CPNS di Sanggar Kegiatan Belajar. Sanggar Ya, Sanggar Kegiatan Belajar itu adalah UPT yang melaksanakan tugas pelayanan pendidikan non formal. Nah, seperti TK, bagiannya. bagian juga. Non formal Oke. itu ranah pendidikan non formal. Ya, ranah pendidikan itu ada 3, formal, non formal, dan informal. Nah, UPT SKB itu Sanggar Kegiatan Belajar itu khusus melaksanakan program pendidikan non formal. Non formal. Ya, Oke, non berarti formal. seperti seni tari atau apa gitu Pak? Enggak. Termasuk itu ya? Ya, jadi Oh, kalau gitu. program kesetaraannya itu ada paket A, paket B, paket C. Hmm. Kalau pendidikan anak usia dininya itu tempat penitipan anak, kelompok bermain itu masuk ranahnya non formal. Oh, Tapi kalau gitu. TK itu sudah ranahnya formal. Berarti Bapak udah familiar dengan anak-anak dan kegiatan anak sebenarnya Pak ya? Ya, apa? Nasib pekerjaan dan jabatan aja yang menggerinya ke sana. Oh gitu. Sebenarnya semuanya bisa aja Nah, dihandle. yang jadi kata kuncinya yang ini ya, waktu itu bos saya, Mhm. pimpinan saya, Mhm. Pak Wabuk, Pak Rama. Oh gitu. Iya, oh ya, jadi Kepala Dinas Pendidikan ya. Oke. Habis itu dari Dinas Pendidikan, setelah itu Ya, jadi naik ke dari Dinas Sosial. di UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar tersebut, ya, singkat cerita saya 2,5 tahun di situ diamanahkan mendapatkan izin untuk mendapatkan tugas belajar. Ya, saya sekolah lagi ke UNAN di Perencanaan Pembangunan Konsentrasi Perencanaan Pendidikan. Untuk S2. Ya, tugas 2. Oke. Balik setelah selesai ya, dinotarinaskan ke Dinas Pendidikan. Nah, promosi awal saya itu di bagian pertanahan Sekretariat Daerah. Bagian pertanahan Iya, sekitar bagian berarti tidak ada hubungannya sebelumnya jadinya. Ya, jadi Oke, promosi jabatan eselon pertamanya di Kasubag Administrasi Pertanahan tersebut. Oh gitu. Nah, jadi baru dari situ 1 tahun di sana saya dikembalikan ke Dinas Pendidikan di Kasubag Perencanaan. Kasubag ya. Perencanaan, Nah, bagi pertanahan, oke. bolak-balik, di Kasubag Perencanaan itu sesuai dengan nomenklatur kedinasan waktu itu ya. Kasubag Perencanaan di bawah sekretariat ketika bidang perencanaan dimunculkan, maka pernah jadi kasih program, kasih kurikulum SMK. Oh sempat Iya, dikasih kurikulum artinya, SMK juga gitu? Iya, di lingkungan dinas pendidikan itu sempat ada 4 jabatan eselon 4 yang saya jabati. Oh gitu. Kasubag Perencanaan, kasih kurikulum SMK, Oke. Kasubag Umum dan Kepegawaian, dan satu lagi kasih program. Oke, berarti dari 4 jabatan yang pernah Bapak dapat itu sebenarnya udah ngerangkup semuanya kerjaan birokrasi sebenarnya Pak ya? Kurang lebih begitu lah. Iya, kan sebuah perencanaan pun ada kasih juga ada, jadi dinas pendidikannya juga kena dapat gitu. Iya. Oke, berarti istilahnya nggak salah gitu kalau Bapak ditempatkan sebagai sekarang sekretaris dinas sosial yang memang Bapak sudah berkecimpung juga dalam dunia pendidikan dan dunia sosial juga gitu. Iya, kalau kita bicara salah atau tidak salah itu kan sah-sah saja. Iya. Bersedia ditempatkan di jabatan apa saja. Iya betul, PNS ya. Kecuali jangan jadi dokter saja. Nggak bisa Pak profesi Pak ya. Oke, sekilas tentang Iya. Jadi karirnya. disambung sedikit. Promosi eselon 3 saya di Dinas Pendidikan juga, di Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini. Kabit, ya betul. Ya, dan pendidikan non formal, nama bidangnya. Setelah itu dimutasikan ke bidang kebudayaan di tahun 2019 2019 sampai dengan 2020. tetap di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. Iya.
sampai dengan tahun 2021 akhir. Nah, 2020 akhir, 2021 saya baru ke dinas sosial. Dinas sosial. Oke. Itu dinas sosial dari dinas Kabid berarti naik ya, naik dipromosikan untuk jadi sekretaris dinas sosial. Alhamdulillah. Oke. Berarti masih panjang perjalanan sebenarnya Pak. Bapak umur berapa sekarang Pak? 43 tahun dan lewat 2 bulan. 2 bulan. Berarti masih panjang sebenarnya Pak ya. kalau insya Allah ada rezeki untuk naik terus dengan kemampuan Pak, kalau saya lihat sih cukup lah Pak. Oke, kita lanjut untuk kita ngomongin sekarang dinas sosial Pak. Kita tahu dinas sosial Kabupaten Padang Pariaman salah satu sentral dinas yang cukup bersentuhan sekali dengan masyarakat gitu Pak. Namanya saja udah dinas sosial ya, jelas sosial dengan masyarakat dan segala macam. Jadi sebenarnya menurut Bapak sendiri apa sih peran penting sekali dinas sosial untuk mengatasi perlindungan anak di Kabupaten Padang Pariaman? Baik ya, jadi kita beri gambaran umum dulu sedikit terkait dengan tugas dan fungsinya dinas sosial dalam membantu pimpinan bupati dan wakil bupati melaksanakan tugasnya. Jadi dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu melaksanakan 2 urusan ya. Yang pertama urusan wajib. Apa aja tuh Pak? Wajib urusan pelayanan dasar wajib ya. Yang kedua urusan pelayanan wajib non dasar. Nah, artinya begini, pelayanan kita berikan itu ya adalah pelayanan yang berkaitan dengan urusan wajibnya itu terkait dengan sosial ya, urusan wajib dasar. Bantuan maksudnya? Bukan, artinya urusan sosial itu ya merupakan urusan wajib dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Tidak boleh tidak. Berarti terlewat kewajiban itu ada hukumannya? Ada hukumannya. Gitu. Setiap pemerintah itu ada melaksanakan urusan wajib, ada melaksanakan urusan non wajib, ada tambahan. Gitu. Nah, contoh urusan wajib itu di bidang sosial, di bidang pendidikan. Nah, karena kita bidang sosial, nama dinasnya itu adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Maka 2 tugas pokok kita di situ. Yang pertama melaksanakan urusan yang seperti saya bilang tadi, urusan wajib dasar pemerintahan terkait dengan bidang sosial. Itu diatur dalam SPM-nya. Ada 5 SPM dasar yang harus kita penuhi. Seperti PKH itu? Iya, yang tidak boleh tidak kita lakukan. Ya, menurut PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal itu, kewajiban pemerintah memberikan layanan dasar kepada masyarakat itu tidak boleh tidak. Nah, di urusan sosial ada 5 SPM-nya yang mesti kita sentuh. Ya, pasti harus. Nggak ada alasan. Nggak bisa ditinggalkan. Ada alasan. Yang pertama itu terkait dengan pelayanan terkait dengan disabilitas. Ya. Pelayanan terkait dengan lansia. Pelayanan terkait dengan anak terlantar dan gelandangan. Ya. Dan yang berikutnya adalah layanan terkait dengan pengemis dan kebencanaan. Berarti kebencanaan termasuk dalam wajib ya? Itu diatur dalam peraturan pemerintah. Kalau untuk anak yatim dan anak terlantar, saya yakin memang karena udah ada di Undang-Undang Dasar gitu kan. Kalau kebencanaan saya baru tahu kalau ternyata memang itu adalah hal yang wajib dilakukan untuk dinas sosial. Oke. Bahkan dalam indikator Sustainable Development Goal itu masalah kebencanaan ini adalah indikator yang wajib perlu ditangani. Itu karena Sumatera Barat termasuk daerah rawan bencana pula. Karena memang kan konsepnya ketika bencana itu tidak tertangani dengan baik, tidak termitigasikan, maka itu akan berdampak besar ke peralihan standar ekonomi yang dulunya orang dalam ekonominya bagus, karena bencana langsung menjadi itu dampak langsung yang bakal perlu ditangani cepat agar cepat bangkit. Dan itu pusat juga memang harus gerak cepat juga untuk langsung ke daerah itu. Jadi itu apanya. Yang kedua itu kita dinas sosial melaksanakan urusan wajib ya non dasar. Wajib non dasar. Non dasar, tapi tidak dasar. Nah, itu dia. Apa saja itu Pak? Perlindungan anak tadi itu.
Oh, berarti dia masuk. Yang perempuan dan perlindungan anak. Berarti perlindungan anak masuk kepada wajib tapi non dasar. Non dasar. Oh, yang dasar kan tidak boleh enggak. Tidak boleh enggak. Kalau yang non dasar ini bukan tidak boleh enggak, artinya tidak diwajibkan seperti yang dasar tadi. Oh gitu. Sebenarnya kalau ada kejadian, artinya pilihannya itu dulu. Oke. Pilihan wajib dasar dulu. Jika tidak terpenuhi baru wajib non dasarnya. Wajib oh gitu. Tapi kalau seandainya kita memilih pilihan kita dihadapkan ke dalam pilihan kemampuan terbatas, harus didahulukan yang tadi. Yang wajib dasar dulu. Oh iya betul. Oke, terkait dari kita langsung masuk kepada tema yang paling intinya itu tentang perlindungan anak, Pak. Menurut Bapak seberapa penting sebenarnya perlindungan anak terhadap pemerintah Kabupaten Padang Pariaman? Bagaimana tanggapan Bapak sendiri itu? Kalau kita berbicara sejauh mana pentingnya itu tentu jawabannya penting sekali ya. Karena apa? Karena sudah diatur sedemikian rupa baik melalui regulasi dan arah perencanaan pembangunan ke depan. Ya. Berarti yang sudah ada komitmen juga. Iya, ada komitmen. Artinya adalah perencanaan pembangunan itu kan terintegrasi ya, mulai dari level nasional, provinsi, daerah, bahkan sampai ke level internasional dunia. Ya. Nah, masyarakat dunia hari ini bersepakat ya bahwasanya pembangunan itu dilaksanakan secara berkelanjutan, TPP, tujuan pembangunan berkelanjutan, atau secara internasionalnya disebut dengan Sustainable Development Goal. Nah, salah satu poinnya itu terjadinya perlindungan terhadap anak, ya, perlindungan terhadap anak. Karena apa? Dibawakan ke tujuan SDGs itu 2030 SDGs harus selesai. Oke. Nah, maka kekerasan perlindungan terhadap anak ini harus tuntas juga. Oke. Berarti dari situ saya bisa ambil kesimpulan bahwasanya sebenarnya dunia sebenarnya matanya tertuju juga terhadap kekerasan terhadap anak ini. Begitupun dengan kita Indonesia. Di tahun 2045 ya, 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia emas yang cita-citakan hari ini itu di samping menyambut 100 tahun Indonesia merdeka, kita juga mengambil momentum bonus demografi, maka titik tumpunya adalah anak-anak yang sekarang. Ya. Anak-anak itu harus terlindungi, ya. Nah, generasi muda ke depan nanti. Terlindungi itu konsepnya dua. Nah, anak harus terlindungi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak itu. Nah, perlindungan anak itu dua poin utamanya. Yang pertama, terlindungi anak atas pemenuhan hak-haknya. Hak anak itu harus terpenuhi. Yang kedua baru anak-anak itu terlindungi. Nah, terpenuhi hak suatu konsep yang berbeda dengan terlindungi. Ya. Artinya awalnya dulu kita berikan hak-hak anak-anak ini mulai dari hak hidup yang layak, pendidikan, mendapat kesehatan, termasuk hak anak-anak mendapatkan status kependudukannya. Karena ketika anak-anak tidak jelas status kependudukannya, bisa jadi jatuh nanti arahnya ke bentuk kekerasan. Nah, sederhananya begitu. Kekerasan itu kan bukan hanya fisik saja, verbal pun begitu. Nah, contoh sederhana ketika anak-anak tidak memiliki akte kelahiran, terus dirundungi nanti sama dibully sama teman-temannya. Kasus bully ya. Jelas status kependudukannya kan masuk ke kekerasan juga. Nah, jadi begitu. Nanti kita punya hak, kita lindungi. Berarti hak dan baru bisa masuk terlindunginya nanti. Kita paham dengan regulasinya, kita juga tahu dengan aturan-aturan yang pemerintah pusat sampai pemerintah daerah melakukan ini untuk semata-mata adalah generasi penerus bangsa nanti ke depannya. Kalau menurut Bapak sendiri selama di Padang Pariaman, menurut Bapak tingkat kekerasan terhadap anak ini tinggi atau tidak? Kalau kita sebut tinggi, tentu ada semacam ukuran atau parameter yang kita gunakan mendefinisikan tinggi itu seberapa, ya kan? Tapi ada. Memang ada kejadiannya. Nah, adanya itu seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Saya ulas sedikit terkait dengan sambungan tadi ya sebelum masuk ke situ.
kita di Padang Pariaman pun ya melalui cita-cita besar pimpinan kita Bupati dan Wakil Bupati Bapak Satribo dan Pak Amang itu menjadikan Padang Pariaman berjaya. Memang titik tumpunya anak-anak hari ini juga. Iya. Nah, dia konsepnya begini ya. Kita seluruh OPD mulai dari tanggung jawab terkait dengan pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan pada anak itu adalah tanggung jawab menyeluruh. Semuanya. Seluruhnya. Seluruh. Pemerintah, masyarakat, keluarga. Ya. Nah, kita keluarga harus susah payah menjaga anaknya. Misalnya saja Arif, ya, memiliki anak dan dibangun sedemikian rupa, ya, dititipkan ke sekolah yang berkompeten, bersertifikat baik, ya. Pihak sekolah pun melakukan pembinaan yang luar biasa sehingga menjadikan anak-anaknya tumbuh kembang sesuai dengan keinginan. Ya. Pun begitu dengan dinas kesehatan, ya, mengatasi stunting dan lain-lainnya. Hari ini kita dikerahkan tenaga kita semuanya untuk menurunkan angka stunting. Betul. Itu jadi isu nasional. Ya, kajian agama pun begitu. Pokoknya seluruh elemen bekerja keras bagaimana membentuk agar anak ini tumbuh kembang sesuai dengan porsi yang sesuai. Ya, goalnya tadi kan agar mencapai Indonesia Emas tadi yang di tahun 2045. Development Goal tahun 2030 tadi. Jadi sudah satu tujuan. Nah, namun di pertengahan berjalan, ya, dirusak tuh. Ya, anak yang telah kita didik itu kena perlakuan kekerasan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, bahkan itu kekerasan fisik, verbal maupun seksual. Nah, kan suatu hal yang penting sekali. Ya, betul. Kita yang sudah susah membentuk anak ini, tiba-tiba di pertengahan berjalan, ya, diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Ya, oknum yang sebut tadi itu. Memang oknum tadi itu, ya. Dari penelitian yang ada, itu kekerasan terhadap anak ini mayoritas itu dilakukan oleh orang terdekat, keluarga terdekat. Keluarga terdekat. Awalnya dulu dari keluarga terdekat. Keluarga terdekat itu level pertamanya yang ayah sambung. Berarti keluarga inti. Baru keluarga paman, baru tetangga, orang sekitar, baru orang yang tidak dikenal. Nah, jadi kita kembali ke pertanyaan tadi, seberapa penting sekali. Sangat penting sekali karena memang ini perlu kita lakukan pengawasan secara bersama-sama. Ya, artinya kita tidak bisa menganggap ini suatu persoalan yang biasa-biasa saja, karena berkaca pada riwayat yang tadi itu, kalau kita berpikir anak-anak berada dalam keluarganya dia akan nyaman. Ya, belum tentu. Ya, kasusnya tadi. Ya, ternyata ada malah keluarga terdekat inti malah gitu. Kalau kita katakan anak-anak kita aman diletakkan di lembaga pendidikan yang boarding school, kan? Ternyata dibully. Nah, jadi artinya perlu keseriusan bersama untuk memperhatikan persoalan kekerasan terhadap anak ini. Berarti tentu harus menggait seluruh pihak, Pak. OPD semuanya ini juga dinas pendidikan dan segala macam. Jadi begitu. Ya, jadi kita di Padang Pariaman, ya, khususnya di dinas sosial P3A itu, kita akui, ya, kita dalam melaksanakan tugas itu kan perlu kajian. Betul. Kajiannya itu seberapa kuat kita, ya, seberapa besar tantangannya, hambatannya. Riset menyeluruh gitu. Nah, ya, seberapa besar kita punya peluang. Seberapa dalam kita mempunyai hambatan. Betul. Nah, itu kajiannya sudah. Yang jelas kita semua penting hari ini sama-sama memiliki keterbatasan sumber daya manusia dari segi kuantitas lah dulu. Ya. Kalau kualitas itu persoalan beda. Ya. Ujungnya nanti ke Kabupaten Layak Anak, Pak. Betul, ya. Secara kuantitas kita memiliki kekurangan personil. Maka bagaimana cara mengatasi hambatan ini? Nah, tentu kita lakukan berbagai macam konsep penguatan kelembagaan. Contohnya, Pak? Contoh, ya, kita lakukan semacam pemberian peningkatan kapasitas kepada SDM kita, ya, kayak TMT, ya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ya, kepada tenaga-tenaga kita, ya, baik itu melalui diklat, ya, BIMTEK dan segala macam, dan lainnya, apakah itu melalui
sharing informasi yang kita lakukan dalam konteks internal, ya kan? Artinya pimpinan ya berkala ya, di samping melakukan apakah itu apel pagi, rapat internal, hal-hal yang membangun kapasitas kapasitas sumber daya itu dilakukan juga. Ya, memberikan nasihat dan lain-lain itu kan dalam bentuk itu. Nah, itu yang dalam segi internal kita. Yang kedua, dengan keterbatasan sumber daya tadi, kapasitas tadi ya, dalam penguatan kapasitas itu kita perlu menutup itu. Ya. Bagaimana menutupinya? Ya dengan cara membangun kemitraan dengan berbagai elemen yang kita sebutkan tadi. Berbagai elemen. Termasuk untuk sosialisasinya. Termasuk sosialisasi. Yang terpenting adalah dalam penanganannya. Penanganannya. Nah, ya, penanganan. Berarti tindak langsung itu memang harus langsung dinas sosial sendiri yang langsung bertindak untuk penanganannya bila terjadi sesuatu kasus gitu. Jadi penanganannya karena kita di dinas sosial sudah tahu tadi, kita tidak punya memiliki sumber daya yang cukup. Contoh, kita tidak memiliki psikolog. Nah, kita tidak traumatik yang didapat anak-anak ini. Ya, itu perlu psikolog yang mendampingi. Kita cuma memiliki satu peksos, ya, pekerja sosial. Nah, jadi maka untuk itu menjalin hubungan integrasi menjalin hubungan, memperkuat kemitraan tadi itu yang kita lakukan. Artinya apa? Ketika kita tidak memiliki psikolog, kita cepat berkoordinasi langsung dengan pihak provinsi atau balai yang ada di kementerian, KPAI. KPAI. Kalau dengan pihak kepolisian juga ya bidang PPA-nya itu di bidang PPA-nya atau di kanit PPA-nya ya. Termasuk dengan lembaga-lembaga struktural non pemerintahan, Basnas dalam bentuk sumbangan biaya penjangkauan biaya pengobatan ya. Termasuk dengan lembaga-lembaga sosial yang lain ya, seperti tempat rumah singgah anak ya, tempat penitipan anak. Nah, jadi semuanya kita jangkau secara bersama-sama dalam bentuk penguatan kemitraan tadi. Sebab kalau kita lakukan sendiri, kita memiliki keterbatasan yang cukup tinggi ya, tinggi. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Artinya menjawab seberapa penting tadi itu, kita lakukan ya hal-hal yang hal-hal yang perlu kita lakukan terkait dengan bagaimana anak-anak ini terlindungi ya. Kita kuatkan sumber daya kita dengan keterbatasan jumlah kuantitas tadi. Nah, kita tutupi dengan melakukan penguatan kelembagaan tadi ya. Oke, bisa dikatakan itu semaksimal mungkin yang Bapak lakukan untuk agar dinas sosial dan demi terjaminnya keterlindungan terhadap anak ini bisa tercapai gitu. Nah, tingkat kemitraan itu kita perkuat ya. Dengan semua keterbatasan tadi Bapak mencoba semaksimal mungkin gitu. Oke. Berarti sangat-sangat diapresiasi seharusnya gitu kalau untuk ini. Nah, kita masuk ke mengurut sedikit dengan kejadian yang Bapak sebutkan tadi tentang anak yang memang dibully atau bahkan menghadapi kekerasan fisik. Baik itu fisik, verbal yang terhadap itu memang ada terjadi kata Bapak tadi. Langkah apa yang dilakukan Padang Pariaman di bawah dinas sosial secara langsung yang konkret bisa Bapak jelaskan gitu? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi adanya itu kan seluruhnya kejadian itu terlaporkan. Nah, kita tahu ketika dilaporkan, dilaporkan kasus yang tahun kemarin saja di angka 25-an kasus ada dalam 25 ya, 25-an yang terdata. Itu yang melapor ya? Yang melapor ya. Oke. Nah, yang tidak melapor balik lagi pasti lebih banyak gitu. Nah, jadi contoh penanganan seperti yang Pak Arif tanyakan tadi, kejadian yang kekerasan yang 3 minggu kemarin itu, iya, yang belakangan ini. Belakangan itu yang kasusnya di daerah kecamatan Tiga Koto Ormental. Ya di Sungai Limau. Sungai Limau, iya. Di Sungai Limau. Nah, jadi ketika kita dapat kabar ya via masyarakat dan informasi viral di medsos ya, hari ini ya, hari waktu itu kalau tidak salah hari Jumat atau
pokoknya beritanya memang waktu itu masuk viralnya. Hari ini viralnya. Yeah. Maka kita lakukan identifikasi. Ya, identifikasi maksudnya adalah kita akan melakukan penjangkauan, tapi sebelumnya itu kita lakukan koordinasi dulu. Ya, identifikasi terkait dengan seberapa dalam informasi yang perlu kita dapatkan. Oke. Jadi waktu itu hanya mendapat beritanya dari masyarakat lihat viralnya di media sosial. Makanya kita lakukan komunikasi dengan seluruh mitra tadi. Kita langsung hubungi pemerintah setempat. Kecamatan ya. Kecamatan untuk mendapatkan informasi. Kita hubungi langsung pihak kepolisian, ya, kanit PPA, ya, berkomunikasi langsung dengan Basnas, nah, berkomunikasi langsung dengan Ketua Komisi 4 DPRD. Nah, berarti Bapak waktu itu sudah memetakan apa yang harus Bapak lakukan? Artinya begini, kenapa kita melakukan kemitraan begitu? Karena kita tahu kalau kita saja langsung melakukan penjangkauan, maka akan menimbulkan nanti persoalan-persoalan yang mengarah ke ketidaktuntasan. Ya. Dengan keterbatasan yang Bapak katakan. Iya, betul. Ya. Ternyata kita dapat informasi anak itu sudah berada di rumah sakit waktu itu. Oh gitu. Rumah sakit, maka kita terbayang kalau di rumah sakit tentu butuh biaya dan segala macam. Benar. Karena kan anggaran yang tertuang dalam DPA kita, dinas sosial, peruntukan untuk itu tidak ada. Karena dia wajib tapi non dasar. Iya, tidak ada. Jadi seperti apa? Ya, kan kita punya Basnas. Iya. Kota Basnas, Pak, kita berkoordinasi. Bahwasanya ada kasus ini, Basnas luar biasanya begitu siap. Ya, Basnas apapun kejadian siap. Ya. Jadi Basnas fungsinya, ya. Terkait dengan kenapa Ketua DPRD perlu diinformasikan, karena memberikan dampak nyata. Sebelumnya kita sudah melakukan pembahasan anggaran juga dengan pihak DPRD, Komisi 4, sehingga kita butuh anggaran terkait dengan kasus-kasus ini. Nah, kasus-kasus itu dia tidak bisa terpetakan. Ketika terjadi, dia tidak bisa harus ditangani. Makanya saat itu butuh memang DPRD untuk bisa secara langsung. Ini loh kejadian. Dengan datangan Pak Beliau, jadi memberikan pemahaman yang lebih real, konkret kepada pihak DPRD selaku sekaligus sebenarnya shock terapi juga dalam mengambil kebijakan penganggaran, ya. Terus dengan pihak lain pun, ya, seperti dinas kesehatan, di PPKB kita hubungi. Maka seluruhnya berkontribusi. RSUD pun kita hubungi. Kenapa RSUD kita hubungi? Karena kita tidak memiliki tenaga psikolog. Sedangkan RSUD memiliki dokter spesialis anak, kejiwaan anak. Maka Bu Direktur tanpa panjang-panjang pikir langsung karena memutus beliau untuk juga anggota pengurus dari terlibat dalam pengurusan P2 atau P2A yang diketuai oleh Ibu Bupati kita. Pun Ibu Ketua P2 atau P2A, Bu Ita turun tangan. Tapi beliau waktu itu sedang berada di luar daerah. Sedang di luar daerah. Artinya adalah kita koordinasi semuanya. Turun bersama-sama hari itu, maka kita lakukan penjangkauan. Nah, istilahnya kalau tahap awal itu penjangkauan, ya. Ada penjangkauan, ada pendampingan nanti. Nah, setelah ada penjangkauan, semuanya datang, ya. Semuanya datang, artinya adalah kita menunjukkan bahwasanya secara nyata, ya, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman serius dalam itu. Betul. Nah, itu poin penting yang satu lagi kita berikan pemberitahuan atau kasih pada masyarakat bahwasanya kita tidak main-main terkait kasus seperti ini, ya. Karena ini justru prioritas juga sebenarnya. Semuanya, ya. Kan kita sudah sebut pemerintahan. Karena DPRD sudah ada di situ. Iya, betul. Ya, nah, bahkan eksekutif legislatif jadinya masuk. Pemerintahan. Itu tujuan kita itu. Maka kita juga mengantisipasi takutnya nanti, ya, masyarakat karena kebebasan menggunakan media sosial hari ini, ada berita-berita yang tidak bagus. Sekaligus kita menghambat hal-hal sekaligus, ya, klarifikasi juga. Bahwasanya konsentrasi, ya, keseriusan Pemda Padang Pariaman untuk mengatasi persoalan kekerasan terhadap anak ini betul-betul serius. Kalau saya boleh tahu nih Pak, rentan dari ketika Bapak dapat berita tersebut sampai mengambil tindakan langsung, itu kira-kira untuk mengumpulkannya segala mitra itu untuk bertindak langsung perlu berapa hari itu Pak? Tidak dalam hitungan jam, Pak. Cuma dalam hitungan jam?
langsung mereka setuju semua dan langsung ke tempat itu langsung. Tujuannya kita kan mendapat informasi waktu itu sore, besok kita harus lakukan penjangkauan pagi. Ya, jam 9 kita sudah janji semuanya, karena dia sudah anak kita ini sudah berada di rumah sakit Palembang. Kita langsung ke lokasi. Luar biasa, Pak. Di samping itu kita sudah kontak juga kementerian melalui call center 021. Oh, berarti langsung sampai ke kementerian. Oke. 217 itu call center sembari memberitahu ke masyarakat hari ini. Maksudnya Kementerian Sosial itu membuka layanan pengaduan terkait dengan segala bentuk kejadian di tengah-tengah masyarakat. Nah, apakah itu bencana sakit, ya, kejadian kekerasan terhadap anak dan lain itu ke call center tadi. Itu langsung dipantau oleh Menteri. Nah, dilaporkan sore, besoknya sudah diturunkan tim. Sangat-sangat kalau dibilang gerak cepat, gercep ya. Oke, Pak. Untuk kasus yang itu ternyata memang pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di bawah Dinas Sosial memang sangat-sangat konsentrasinya sangat-sangat bagus dan sangat tinggi untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Kedepannya juga Dinas Sosial siap apabila terjadi apapun yang terhadap anak, apapun dimanapun daerahnya, asal masih di wilayah Padang Pariaman, Dinas Sosial siap untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu lagi gitu. Harus. Ya. Pasti ya. Oke. Kalau kita runut lagi nih Pak, untuk kedepannya sebenarnya hal ini terjadi apakah karena kurangnya warning atau sosialisasi terhadap orang tua atau keluarga sekitar terhadap ini loh, kalau kalian melakukan ini hukumannya seperti ini gitu. Apakah ada hal seperti itu nanti untuk kedepannya, Pak? Oh iya, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan sementara sih Pak. Kesimpulan itu kan perlu kajian-kajian yang mendalam. Iya betul. Dari situasi-situasi yang kita temui. Ya, artinya memang edukasi atau advokasi kepada masyarakat terkait dengan adanya perlindungan terhadap anak ini perlu, ya. Nah, artinya adalah masyarakat kita pada umumnya hari ini ya, masih meneruskan pola asuh dari orang tua dulu. Oke. Terkait dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak tuh mereka tidak tahu persoalan tentang itu, ya. Artinya, apalagi kita di Minang gitu Pak, ya. Artinya adalah ketika anak berbuat salah, ya, atau melakukan kecerobohan dimarahi, ya. Nah, dimarahi apakah itu dalam bentuk kemarahan yang berupa kekerasan dalam bentuk verbal, kata-kata yang tidak sepatutnya dikeluarkan, maka langsung dengan kekerasan yang bentuk fisik, ya. Kasus yang kemarin itu saja lah, ketika Kanit PPA Polres Pariaman menginformasikan ke kita, karena kita kan tidak bisa melakukan penanganan begitu, karena kita tidak psikolog kan, kita. Nah, dia sederhana saja, orang tua sang anak kita ini berkata, saya dulunya memang dilakukan didiknya seperti itu. Jadi kalau masalahnya Ambo memang adalah Modiko juga. Iya. Jadi gini Pak, itu tantangan yang Bapak hadapi ketika Bapak harus ketemu, ada yang bilang, lo anak-anak saya gitu, kenapa Anda ini? Sebenarnya hal-hal yang kayak gitu, gimana sih Pak? Kendala yang harus Bapak hadapin itu kan memang, lo ini kan anak orang tua kandungnya gitu. Apakah Bapak juga menghadapi dilema ketika harus menghadapi hal seperti itu Pak? Ya itu yang perlu kita sosialisasikan, kita informasikan ke masyarakat kita secara bersama-sama, ya. Nah, kita pun selalu ya di berbagai kesempatan mengisi atau bertatap muka langsung dengan masyarakat. Toh walaupun itu bukan masalah khususnya adalah masalah perlindungan anak yang kita bicarakan, apakah itu masalah sosial, bantuan PKH, memberikan bantuan bencana pun, poin-poin itu kita sampaikan, ya. Kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya kekhawatiran kita hari ini menghadapi persoalan anak ini cukup luar biasa, ya. Nah, karena apa? Sudah isu nasional dan internasional juga. Yang tadi itu, ya. Jangan sampai nanti kita hari ini susah-susah, ya, karena oknum anak kita menjadi layu sebelum berkembang.
paham. Ya, betul. Nah, maka perlu disampaikan informasi ini dimanapun, ya. Artinya dengan kita sampaikan dimanapun berulang-ulang, kami rasa itu akan memberikan pemahaman tersendiri kepada masyarakat kita. Dan di samping itu kita juga sudah memacu negari dan kecamatan untuk melakukan penanganan ini melalui lembaga-lembaga struktur nagari yang dibentuk. Berarti memang ya, sudah seperti itu. Ada forum anak, levelnya nagari dan kecamatan. Ada P2 atau P2A level kecamatan. Nah, lembaga-lembaga itu kan lembaga yang melakukan pemerhatian terhadap pemenuhan hak anak. Bisa dianggap kredibel juga dalam itu. Nah, itu sudah ya kita lakukan. Nah, pun begitu dengan Kabupaten Layak Anak ya, yang cita-cita kita tahun ini kita berada pada posisi Nindya. Amin. Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda dan seluruh OPD yang terlibat. Pada umumnya semua OPD terlibat terkait. Ya, karena memang hampir semuanya. Bahkan kami pun di Kominfo juga masuk dalam untuk klaster internet sehat untuk anak ini. Gitu. Jadi pendidikan internet kan sekarang anak-anak itu kan ini juga. Semuanya sudah bergerak. Ya, iya betul Pak. Dinas Pendidikan dan Kesehatan sebagai OPD yang sentral sudah bergerak cepat. Ya, Dinas Pendidikan sudah menetapkan seluruh sekolah menjadi sekolah ramah anak. Ya. Puskesmas pun di Dinas Kesehatan menjadi puskesmas ramah anak. Nah, itu adalah upaya-upaya mengatasi persoalan-persoalan yang tadi itu. Ketika telah kita gaungkan, ya, kita promosikan di lembaga-lembaga atau di fasilitas pemerintahan, saya rasa itu akan berpengaruh signifikan terkait dengan sikap preventif kita terkait dengan pengurangan ya terjadinya kasus-kasus ini. Nah, tapi secara garis besar memang ya kasus-kasus tersebut banyak hal yang menyebabkan, tapi yang terjelas adalah informasi-informasi terkait dengan bahayanya efek dari kekerasan terhadap anak itu baik fisik maupun secara seksual itu sudah kita beritahukan kepada masyarakat. Melalui nagari dan segala macam. Tinggal kita lagi bersama-sama waspada tentang itu. Ya kan? Karena waspadanya menyeluruh tadi konsepnya. Ya. Terakhir nih Pak, dari semua Bapak menghadapi apapun itu bentuknya, baik itu dalam bantuan sosial, perlindungan anak, wanita dan segala macam. Selama Bapak menghadapi itu, apa rasa kepuasan yang Bapak dapatkan ketika sesuatu Bapak lakukan itu? Kepuasannya betul-betul puas. Kepuasannya itu enggak apa ya? Kalau bahasa apa namanya? Yang anak muda pakai sekarang tuh kalau berlebihan itu apa? Lebay. Ini bukan lebay ya. Bukan labai ya. Bukan labai. Jadi ya misalnya bukan lebay nih. Ketika misalnya memang ada masyarakat yang sangat membutuhkan ketika dia tertimpa bencana, lalu tiba-tiba dinas sosial langsung ada di situ saat itu juga, dan ketika orang yang terkena bencana ini mendapatkan bantuan dan mereka sangat berterima kasih, tentu ada rasa yang di dinas sosial juga ada rasa yang merasa bahwasanya alhamdulillah saya berguna buat masyarakat gitu. Itu pasti Pak, pasti itu yang memberikan semangat dan spirit yang berlebih bagi kita di dinas sosial untuk terus bekerja bagi Padang Pariaman Pak. Kalau kita tidak ada dampak dari hal yang seperti kita sebutkan Pak Adi sebutkan tadi, mungkin tidak kuat kita ya. Capek aja gitu. Sederhana saja. Banjir, betul. Dulaan, jam 1 malam air sudah pasang, subuh kita sudah kerahkan personil semua, standby dapur umum, Tagana kita sudah siap, TKSK kita sudah siap, PKH kita sudah siap dan lain-lainnya, siap-siap sosial kita itu bersama kita dengan dinas sosial sudah turun ke lapangan. Intinya kita cari pahala juga sebenarnya. Kalau tak memandang yang tadi itu, tidak bakal kita lakukan hal itu. Iya. Bangun pagi-pagi langsung aplikasi kan. Kadang sarapan pun sudah sama masyarakat. Ketika dapur umum sudah menyelesaikan tindakan untuk masyarakat, lalu kita ikut bersama-sama. Belum kenyang kalau belum lihat masyarakat kenyang gitu. Mantap sekali. Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman kedepannya Pak ya, mudah-mudahan semakin kecil tingkat kekerasan terhadap anak dengan adanya kejadian kemarin, bahwasanya dinas sosial itu sebenarnya
sangat-sangat serius dalam menghadapi hal-hal seperti ini, dan kita berharap tidak ada lagi kejadian kedepannya seperti itu. Dan mudah-mudahan kedepannya Kabupaten Padang Pariaman menjadi kabupaten layak anak di tingkat Ninggia, Pak ya. Amin. Alhamdulillah. Oke, baik. Ada Pak kuota atau motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Padang Pariaman? Boleh Pak? Oh iya, ini khusus terkait dengan kekerasan terhadap anak-anak ya, terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan tadi itu. Nah, artinya adalah quote-nya itu kita tidak bisa untuk tidak melaporkan kondisi hari ini. Ya. Kita tepis terlebih dahulu, kita Sagan malu. Itu adalah keluarga pelakunya, keluarga masih kita juga, anak kita bagaimana. Kalau kita masih merasa seperti itu, mengambil pertimbangan seperti itu, maka persoalan-persoalan ini tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Nah, maka setiap kejadian yang terjadi ditangani dengan baik, korban kita berikan penjangkauan pendampingan, pelaku ditindak secara hukum, maka ini akan memberikan dampak-dampak atau efek jerah kepada pelaku oknum tersebut. Nah, mudah-mudahan begitu. Ya. Jadi intinya adalah mari kita bersama-sama ambil sikap penanganan terkait ini dengan salah satu sikap preventifnya itu kita berani melaporkan setiap kejadian. Teman-teman podcast semua yang telah menyimak dan pemaparan dari Bapak Sekretaris Dinas Sosial Bapak Suatman, jangan lupa untuk jangan takut untuk melapor apabila menemukan kejadian-kejadian seperti kekerasan terhadap anak atau pembulian terhadap anak di daerah teman-teman atau saudara-saudara sanak semuanya, karena pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pasti siap untuk mengatasi hal tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya dan pemaparannya. Demikian saja podcast pada episode kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.